Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putu Bagus Kertasegara dengan NRP 001. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi pada metodologi riset dengan topik rumah sakit menghadapi era digital menuju smart hospital 4.0. Nah, yang pertama ada pendahuluan. Untuk pendahuluan yang pertama itu adalah meningkatkan permintaan terhadap pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, di industri kesehatan yang sedang masuk ke era inovasi digital ini, di mana pasien mencari pelayanan yang langsung mampu menjawab kebutuhan mereka. Nah, ini karena terbatasnya kesibukan sehari-hari. Nah, menurut data DBNS, konsumen mencari informasi itu dari internet sebesar 47% itu mencari informasi mengenai dokter, 38% itu rumah sakit dan fasilitas kesehatan, serta 79% itu untuk melakukan booking jadwal pemeriksaan kesehatan. Terus yang kedua ada pentingnya pemanfaatan big data dalam pelayanan kesehatan. Dalam industri kesehatan, big data itu dapat memberikan beberapa keuntungan, termasuk dalam meningkatkan eh, apa namanya, untuk meningkatkan kesalahan medis dan lebih rendah, memfasilitasi kesehatan, pencegahan dan prediksi dalam yang lebih akurat untuk merekrut SDM. Setelahnya ada perkembangan artificial intelligence. Artificial intelligence atau AI itu merupakan suatu inovasi yang sangat besar di bidang kesehatan. Nah, biasanya AI ini digunakan atau berkembang yang memiliki banyak versi. Salah satunya adalah robot atau droid yang dirancang untuk membantu pekerjaan perawat di rumah sakit. Terus yang terakhir adalah blockchain untuk rekaman medis elektronik. Nah, blockchain merupakan suatu kumpulan file dalam data transaksi yang tertuang di dalam database komputer atau dalam bentuk digital. Nah, blockchain ini memungkinkan untuk terjadinya pertukaran data dan transaksi keuangan yang aman. Next, di slide selanjutnya ada ketertarikan. Nah, untuk ketertarikan sendiri yang pertama ada masyarakat dapat memperoleh akses kesehatan yang merata. Nah, dengan adanya teknologi digital ini sangat dimungkinkan untuk akses kesehatan yang juga diperoleh dari masyarakat yang terpencil. Nah, maka dari itu ada yang namanya telemedicine yang bisa menjadi salah satu solusi terhadap kebutuhan dari akses pelayanan. Terus yang kedua adalah konsumen mendapat informasi mengenai akuntabilitas suatu pelayanan kesehatan. Ekspektasi pasien terhadap sistem pelayanan kesehatan ini kian meningkat itu ketika pasien tidak puas akan suatu pelayanan. Nah, maka mereka dapat segera mengutarakannya di akun media sosial. Terus yang ketiga, ada interaksi yang harmonis terjadi antara dokter dan pasien. Nah, interaksi yang dengan dokter ini sangat berkualitas yang jarang terjadi. Nah, transportasi digital diharapkan dapat menjadi solusi agar dokter dapat menggali informasi yang lebih dalam mengenai pasien mereka. Terus yang terakhir ada pasien diarahkan untuk menemukan dokter yang tepat sesuai kebutuhan. Nah, dalam hal ini, masyarakat berhak untuk mencari informasi detail mengenai tipe dokter seperti apa dan mereka perhitungkan misalnya spesialis apa, terus prakteknya di mana, latar belakangnya apa, pendidikannya apa, dan lain sebagainya. Terus yang terakhir adalah tentang permasalahan. Yang pertama adalah perlunya itu standarisasi data pada setiap rumah sakit. Nah, ini diperlukan untuk menyamakan data pasien itu misalnya seperti NIK, terus penyakitnya apa, riwayat medis apa, itu pada setiap rumah sakit. Nah, tujuannya adalah ketika pasien berobat lagi, itu record medisnya tidak berbeda dengan rumah sakit yang sebelumnya. Terus yang kedua adanya perlunya regulasi yang baru dan jelas dalam mengatur sistem transformasi digital. Nah, regulasi ini penting diciptakan untuk melindungi keselamatan pasien dalam meningkatkan produktivitas pelayanan kesehatan. Nah, regulasi yang tidak jelas itu dapat berujung pada berbagai kerugian dalam beradaptasi inovasi dan mengoptimalisasi teknologi yang ada. Yang terakhir itu peran pemerintah dalam mempromosikan sistem transformasi digital di pelayanan kesehatan.
Nah, pemerintah baik di level daerah, regional maupun tingkat nasional itu dapat membantu mewujudkan sistem tersebut dengan melakukan promosi teknologi di bidang kesehatan. Nah, itu salah satunya adalah dengan inisiatif dari pembiayaan dari pemerintah, terus untuk menciptakan suatu aplikasi berskala nasional dan lain-lain. Sekian untuk pemaparan dari revolusi atau transformasi dari rumah sakit. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.